Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai admin sekelas pinjol, saya mengucapkan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faidin. Gimana teman-teman? Kabarnya sehat selalu ya. Semoga setelah Lebaran ini bisa tenang ya dengan masalah pinjol-pinjol ini setelah Lebaran ini. Oke, saya mau tanya nih kepada kalian, siapa yang Lebaran ini masih ditagih sama DC pinjol? Saya cuma bilang itu keterlaluan. Jadi begini teman-teman ya. Untuk kalian yang masih gagal bayar pinjol atau merasa ketidaknyamanan ketika terus dikejar oleh DC pinjol, itu udah biasa. Tapi kalau ditagih pas hari raya itu gimana rasanya? Nah, kalian mesti tahu ya bahwa sebenarnya DC pinjol itu memiliki waktu tertentu untuk melakukan penagihan. Apalagi di saat Lebaran hari libur nasional begini nih. Emang benar ada aturan yang mengatur bahwa waktu penagihan DC yang harus diperhatikan, ya. Nah, kita akan membahas ya. Saya akan membahas ya waktu yang dilarang untuk DC pinjol untuk menagih hutang. Nah, menurut aturan Bank Indonesia, penagihan hanya dapat dilakukan pada jam 8 pagi sampai jam 8 malam, waktu setempat. Artinya, DC itu tidak diizinkan untuk menagih hutang di luar jam tersebut. Namun jika memang diperlukan, penagihan dapat dilakukan di luar waktu tersebut dengan persetujuan atau perjanjian terlebih dahulu. Terus apa sih yang terjadi jika si DC itu tetap menagih di luar waktu tertentu? Nah, si DC ini akan dikenakan sanksi, bahkan tindakan pidana jika melanggar aturan tersebut, ya. Terus kita juga perlu memperhatikan ya, bahwa pada hari libur si DC ini juga harus meminta persetujuan nih jika ingin melakukan penagihan. Jadi meskipun sedang liburan nih, kita lagi sedang hari lara, kita sedang lebaran, hari raya, kita tetap berhak untuk tidak diganggu oleh DC. Beberapa perusahaan seperti Aku Laku nih, Kredivo, atau yang lainnya gitu kan, emang memiliki DC ya di lapangan untuk menagih nasabah-nasabah yang gagal bayar gitu kan. Namun si DC ini juga tetap harus menaati jam kerja yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan memiliki etika penagihan yang baik. Kalau menagih pas di hari raya itu tidak boleh. Intinya jika melanggar aturan, si DC itu bisa ditindak secara pidana. Ya, jika penagihan pada hari libur itu nggak boleh. Nah, si DC itu harus melakukan kesepakatan dulu deh terlebih dahulu. Jangan tiba-tiba langsung nyelonong nagih, itu nggak bisa. DC yang resmi harus mengikuti aturan ya ketika menagih hutang. Salah satunya adalah terkait penagihan waktu utang. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk melindungi konsumen dari praktek yang nggak adil. Aturan tersebut biasanya diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan Praktik Penagihan Utang. Oke. Nah, selain itu Bank Indonesia juga mengeluarkan peraturan tentang penagihan utang oleh DC, yaitu Peraturan Bank Indonesia nomor 14 garis miring 8 garis miring PBI garis miring 2012 ya. Nah, menurut pasal 27 Peraturan Bank Indonesia, waktu yang dilarang bagi DC untuk menagih utang terdiri dari 3 poin. Nah, poin yang pertama adalah hari libur nasional dan hari Minggu dijadikan waktu istirahat bagi konsumen, termasuk Lebaran, sehingga si DC itu dilarang menagih utang pada hari tersebut. Terus poin yang kedua, Bank Indonesia menetapkan jam kerja bagi lembaga pembiayaan, bank, dan perusahaan pembiayaan sehingga DC dilarang menagih utang di luar jam kerja yang ditetapkan. Terus yang ketiga nih, konsumen itu berhak menentukan waktu yang dianggap nyaman bagi mereka untuk ditemui oleh DC, sehingga si DC tidak boleh menagih utang di luar waktu yang disepakati. Nah, jadi itu ada 3 poin nih. Nah, pelanggaran terhadap aturan di atas itu dapat dikenakan sanksi ya, mungkin berupa teguran, denda, bahkan pencabutan izin usaha kalau itu dilanggar. Terus kita sebagai nasabah ini itu dapat melaporkan ya praktik-praktik penagihan yang nggak wajar. Jadi intinya kalian lebaran tuh nggak bisa ditagih. Kalau masih ada tagihan, itu mah kebangetan ya. DC-nya nggak punya aturan. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faidin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.